Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai geng, seperti biasa karena jiwa kita nih pondasinya kayak jiwa-jiwa rakyat ya, yang takut gitu sama majikan, yang kalau di kantor disuruh bos apa mau aja ngangguk aja. Lah kita kira nih bikin video YouTube begini kita bisa jadi bos sendiri gitu di luar kantor. Ya tapi kok tetap aja ternyata bosnya kalian-kalian juga nih, yang pada gencar banget nyuruh gue untuk membahas dua kasus yang lagi viral ini. Makanya emang gue udah dasar pondasinya rakyat ya, yang harus patuh sama atasan sama bos-bos nih. Jadi ya udah gue nurut baik. Tapi gue gabungin aja ya dua berita yang lagi viral ini ke dalam satu video. Nah berita pertama ada tentang pramugari yang dan diperkosa oleh 11 temannya katanya gengs di malam pergantian tahun baru kemarin. Dan yang kedua ada juga kasus pembunuhan Bae Jung In yang membuat para warga Korea ini jadi marah sampai para artis-artis yang termasuk member BTS tuh ikut dalam kampanye masalah ini gengs. Jadi yaudah langsung aja yuk kita bahas ke berita yang pertama. Jadi pada tanggal 1 Januari kemarin atau tepat setelah pergantian tahun tuh dari 2020 ke 2021 ini ditemukan seorang pramugari cantik asal Filipina yang tewas di sebuah bathtub kamar mandi hotel gengs. Jadi pramugari ini tuh bernama Christine Angelica Dequera yang berumur 23 tahun, asal General Santos City, Filipina, yang mana dia ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, gengs. Dan dia termasuk cewek pintar tuh, karena dia lulusnya tuh cum laude dari University of Philippines, Mindanao untuk jurusan komunikasi. Selain itu, dirinya ini juga pernah berprofesi sebagai penari, model, bahkan sampai menjadi finalis beauty pageant gitu, namanya Mutia Ng Davao pada tahun 2019. Nggak tahu ya pronunciation-nya benar atau nggak karena bahasa Filipin. Yang jelas dari background-nya sendiri bisa kita lihat berarti udah cakep banget ini orang ya. Pinter, cantik pula. Nah, setelah dari tahun 2019 itu setelah dia mengikuti beauty pageant tadi, dia kerja deh tuh jadi pramugari di Philippine Airlines yang merupakan maskapai nomor 1 di negaranya lah. Kalau di sini ibaratnya kayak Garuda. Dan menurut para rekan kerjanya, Christine ini benar-benar orang yang profesional banget dan kinerjanya top marko top deh. Dan juga salah satu alasan Christine ini menjadi pramugari adalah dia ini ingin mengajak ibunya biar bisa terbang ke seluruh negara keliling dunia gitu. Soalnya kan misalkan kalau kita kerja di sebuah maskapai ini, itu kan bisa dapat complimentary atau ya kayak bonus-bonusan biar bisa terbang gratis gitu. Tuh berarti kurang apa coba? Udah cantik, pinter, berbakti juga sama orang tua. Dan biasa dia tuh yang namanya mau tutup tahun atau pergantian tahun kan kita suka ngadain party-party nih. Dan di sini Christine juga memposting sebuah foto terakhir dirinya kerja di tahun 2020 tuh, sebelum dia mau pergi party-party sama temennya. Nah, tapi berhubung tahun 2020 tuh kan beda ya. Maksudnya di semua negara kan lagi pandemi dan kebanyakan memang orang-orang tidak boleh mengadakan sebuah party di luar atau rame-rame lah. Jadinya Christine ini sama teman-temannya membooking sebuah hotel buat ngadain private party bareng-bareng lah di sana. Nama hotel itu adalah City Garden gengs yang berada di kota Makati, Filipina. Nah, dia pokoknya ramean tuh. Bookingnya maksudnya nggak satu kamar doang, pokoknya soalnya ada lebih dari 10 orangan lah. Soalnya teman-temannya dia tuh ngajak teman-temannya lagi. Jadi rame-rame. Intinya pokoknya sebenarnya di antara semua orang itu tidak terlalu kenal satu sama lain ya. Yang jelas temennya banget itu hanya ada 3 orang, gengs. Dan sisanya yang lainnya adalah teman-temannya dari si 3 orang ini. Yang jelas di sini ada sebuah video yang beredar luas yang jadi rame nih, di mana memperlihatkan mereka ini lagi makan malam rame-rame itu saat tahun baruan itu berlangsung, gengs. Di mana semuanya tampak sangat happy dan terlihat memang kebanyakan di situ cowok-cowok semua ya. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sih. Misalkan ada cewek temenannya sama cowok-cowok gitu, ya itu kan juga udah biasa ya. Asal maksudnya satu sama lain tahu diri dan gak baper-baperan aja lah. Dan biasanya sih yang paling gue sering denger nih, kalau cewek lebih suka mainan sama cowok, itu alasan yang paling umum adalah satu, pasti ngerasa jadi yang paling cantik. Ya iyalah cowok sendiri. Maksudnya tidak ada rasa insecure atau sirik-sirikan kalau dia nih temenan sama cewek lain kayak, ih kok dia lebih cantik, oh kok dia lebih disukain banyak cowok, ya nggak ada kayak gitu-gituan. Yang kedua pastinya no drama. Biasa deh kalau cewek temenan sama cewek pasti ada aja tuh drama-drama nggak penting kan. Lain halnya kalau sama cowok-cowok biasa lebih cuek. Dan ketiga, ngerasa dilindungin. Ya gimana sih misalkan cewek sendiri nih dikelilingin sama sahabat-sahabat yang cowok, pasti ngerasanya lebih safety lah, lebih aman gitu, nggak bakal diganggu sama cowok-cowok lain. Nah tapi ternyata dalam kasus ini itu kebalikannya semua, gengs. Karena pagi harinya setelah mereka mengadakan party-partyan tuh, Christy ditemukan sama temannya yang bernama Romel Galinda di bathtub kamar mandi, gengs. Jadi si Romel ini adalah seorang pramugara di maskapai yang sama dengan Catherine. Jadi emang teman atau rekan kerjanya gitulah. Nah di jam 10 pagi si Romel ini itu ke kamarnya Christine dan melihat si Christine itu lagi di bathtub tiduran. Dikiranya Christine ya lagi tidur aja kali. Soalnya kan semalam mereka emang lagi party-party dan mungkin mabok-mabok. Jadinya nggak sadar ya, namanya orang mabok kan bisa tidur di mana aja ya. Nah sama si Romel ini akhirnya dikasih selimut tuh, soalnya kan takut dingin. Dikiranya tidur. Selang 2 jam kemudian sekitar jam 12-an si Romel ini mencoba membangunkan Christine lagi. Karena kan emang udah waktunya check out juga ya. Tapi pas dibangunin si Christine itu tidak merespon. Dan Romel juga melihat badannya Christine tuh udah biru-biru, gengs. Udah kayak membeku gitulah. Dari situ nih dia baru sadar, wah ada yang nggak bener nih. Habis itu dia langsung manggil
teman-temannya. Nah, kayak yang tadi gue bilang, yang kenal sama Christine itu ada 3 orang kan, termasuk satunya nih si Rommel. Habis dibangun-bangunin sama teman-teman yang tetap nggak sadar si Christine, akhirnya dibawalah ke rumah sakit terdekat. Tapi ternyata nyawanya sudah tidak tertolong, gengs. Namun para dokter saat itu melihat ini kayaknya Christine matinya nggak wajar deh. Soalnya dilihat terdapat banyak bekas luka, gengs, di tubuhnya. Jadilah dilakukan penyelidikan. Dugaan awalnya adalah Christine mendapat tindakan kekerasan, dan ternyata memang terdapat beberapa cairan sperma yang ada di tubuhnya yang diperkirakan bukan hanya dari satu laki-laki. Wah, naruh banget nggak tuh? Jadi langsung lah ini orang-orang yang kemarin party-partian bareng tuh ada 11 bersama Christine di pesta akhir tahun, semuanya langsung menjadi tersangka termasuk si 3 sahabatnya tadi. Namun saat ini yang berhasil diamankan itu hanya 3 orang ini sahabatnya tadi, gengs. Karena ya mereka yang membawa ke rumah sakit kan soalnya. Sedangkan berarti 8 orang lainnya tuh itu kabur dan masih buron terakhir nih infonya. Yang jelas sih, tapi kalau dari hasil penyelidikan, penyebab kematian Christine ini itu disebabkan oleh aneurisma, yaitu suatu area tubuh yang membengkak kayak misalkan otak atau usus atau limpa, macam-macam deh pokoknya, yang memang bisa mengakibatkan pendarahan di dalam tubuh. Jadi memang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Tapi penyebab si Christine itu bisa mengalami seperti itu masih dalam penyelidikan juga. Yang jelas ya tadi, di tubuhnya terdapat banyak luka, tindak kekerasan, dan bukti kalau dia telah dilecehkan, yang berarti dianggap telah memperkosanya. Nah, yang menariknya dalam kasus ini adalah para tersangkanya itu, gengs. Jadi kan yang tadi ketangkep dan berhasil diamanin baru 3 orang nih sahabatnya sendiri, yang benar-benar psikiatrinya kenal lah istilahnya. Yang pertama, yang namanya si Rommel tuh tadi tuh yang nyelimutin, nemuin pertama kali. Terus yang kedua, namanya itu adalah John Pascual de la Serna. Dan yang ketiga, itu John Paul Reyes. Sedangkan 8-nya kan masih buron. Tapi kesaksian dari 3 orang ini, itu tuh beda-beda semua saat diinterogasi sama polisi. Kalau yang pertama, yang Rommel, itu kan bilangnya ngelihat Catherine itu lagi tidur di bathtub, terus dia selimutin. Tapi yang kedua, yang namanya John Pascual, itu bilangnya waktu pagi dia ini sempat melihat Christine masih baik-baik aja kok, masih kayak ya hidup gitu, seger. Abis itu ya tau-tau pingsan di kamar mandi. Dan yang ketiga, menurut yang namanya John Paul, ini kesaksiannya yang paling kontroversial, gengs. Dia bilang semua laki-laki saat itu yang bersama Christine adalah gay semua, gengs. Jadi gak mungkin ada yang mau memperkosa Christine yang notabene-nya adalah seorang wanita, karena para laki-laki ini sukanya sama laki-laki, gak suka cewek. Istilahnya gak nafsu juga. Dan hal inilah yang juga jadinya rame. Netizen banyak yang memberikan pendapatnya dan spekulasi mengenai hal ini. Baik yang menduga Christine ini mengkonsumsi obat-obatan dalam pestanya tersebut, entah itu karena kemauannya sendiri atau dipaksa seseorang. Dan jadi banyak juga yang heran kalau benar cowok-cowok ini gay semua. Karena pas netizen melihat, banyak yang beranggapan benar demikian. Tapi kenapa tahu-tahu mereka ini bisa memperkosa seorang wanita, si Christine ini? Terlebih lagi 3 sahabatnya loh, sahabat sendiri kan berarti jatuhnya. Maksudnya juga cukup mengherankan dan mengerikan juga. Ditambah adanya tanda-tanda kekerasan di badannya Christine yang memang menandakan berarti adanya paksaan dan siksaan, gengs. Misalnya, kalau memang si cowok-cowok ini tidak salah ya, kenapa juga 8 orang tadi tuh kabur semua? Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Yang jelas kasus ini masih dalam penyelidikan. Dan yang 8 orang tadi yang pada kabur, itu juga harus ditangkap dulu ya, dicari untuk mengungkap semua ini. Tapi yang jelas serem banget sih. Ini cewek sendirian hahihi sama cowok-cowok. Bukannya ngerasa aman ya, apalagi karena ada sahabatnya yang dia kenal banget, tapi malah berakhir seperti itu. Ya semoga cepat terungkap kebenarannya dalam kasus ini ya, gengs. Kalau kalian ada yang punya info-info tambahan nih, sok mangga, boleh share-share aja, komen di bawah ya. Next, kita ke berita viral yang kedua, dimana banyak banget di sosial media ataupun berita-berita mengenai hashtag Sorry Jung In, yang mana melibatkan kasus kematian seorang balita yang dicurigai. Semua ini tuh demi mendapatkan polis asuransi yang besar dari kematian bayi tersebut. Nah, kasus ini juga makin besar beritanya setelah kalangan-kalangan selebriti atas nih, termasuk Jimin BTS, itu ikut menyerukan hashtag Sorry Jung In tadi, agar pelaku nih bisa dihukum seberat-beratnya. Pokoknya kalau sekarang kalian cek hashtag Sorry Jung In di Instagram ataupun Twitter gitu misalnya, pasti kalian banyak banget akan menemukan orang-orang berfoto dengan selembar kertas gitu dengan tulisan hashtag Sorry Jung In. Nah, jadi kasus ini itu tentang seorang balita bernama Jung In yang lahir pada tanggal 10 Juni 2019. Seminggu setelah dia dilahirkan oleh ibu kandungnya tuh, Jung In ini ceritanya dititipkan kepada seorang ibu asuh. Dan selama dirawat oleh ibu asuhnya ini, Jung In itu sangat disayang banget dan diperlakukan dengan baik lah, tidak ada yang salah. Soalnya si ibu asuhnya ini juga sering mengabadikan foto-fotonya Jung In yang terlihat ceria dan menggemaskan gitu, pokoknya terlihat sehat lah. Nah, 7 bulan kemudian tuh, tepatnya di bulan Februari 2020, Jung In yang saat itu berusia 8 bulan, akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga nih. Jadi dipindah tangankan lagi. Keluarga yang baru ini terdiri dari pasangan suami istri. Suaminya itu bernama An dan istrinya bernama Ja. Nah, mereka ini sebenarnya juga sudah mempunyai anak kandung, yaitu 1 orang anak perempuan. Jadi tujuan mereka katanya mengadopsi Jung In ini adalah untuk memberikan adik kepada anak kandungnya. Pada awalnya, keluarga ini tuh bilang kepada ibu asuhnya Jung In kalau mereka nih mempunyai pekerjaan yang baik, di mana si suami yang bernama An tadi itu bekerja sebagai guru penerjemah. Sedangkan istrinya, Ibu Jang, bekerja
bekerja di sebuah stasiun TV. Karena tahu keluarga ini mempunyai pekerjaan yang settle, jadi ibu asuhnya tadi itu percaya dong kalau nanti si Jung In ini bisa dirawat dengan baik sama keluarga ini. Ibu asuhnya ini bahkan sampai mengirimkan kayak sebuah kalung emas inisial namanya Jung In kepada keluarga itu supaya mereka merawat Jung In dengan baik gitu. Sebulan nih setelah proses adopsi, ternyata si ibu Jang ini mulai melakukan penyiksaan terhadap Jung In. Pernah nih si ibu Jang terlihat lagi jalan-jalan sama Jung In, tapi cara gendongnya tuh kayak gendong barang, gengs. Jadi yang dipegang tengkuknya gitu kayak asal banget tuh bawa bayi. Terus juga dari rekaman CCTV apartemennya, saat mereka di lift, terlihat Jung In itu ditaruh di atas pegangan yang biasa ada di dalam lift tuh. Yang itu kan bahaya banget ya bun. Sementara ibu Jang ini ngaca-ngaca aja gitu di dalam lift, agak peduli nih sama bayi Jung In. Selain itu sepertinya si Jung In ini juga diberi makan secara asal-asalan. Jadi ibu Jang ini biasanya akan memanaskan makanan bayi yang instan di microwave gitu. Lalu setelah udah panas nih, udah mateng, bukannya kayak didingin dulu atau ditiup-tiup gitu kan. Biasanya kalau ibu-ibu mau ngasih makan bayi, ini kagak begitu kan. Langsung aja tuh disuapin panas-panas ke mulutnya Jung In. Lah apa nggak kebakar itu lidah bayi ya? Dan ibu Jang ini juga pernah diketahui memberi makan Jung In dengan saus Korea yang pedas. Jadi bayangin aja nih anak bayi kayak dikasih sambal samyang gitu. Nah kan ngaco banget. Sampai ini juga ada yang paling kaget, tetangganya itu pernah melihat si bayi Jung In ini minta makan ke ibunya dengan cara kayak menyatukan kedua tangannya gini. Jadi kayak orang memohon, gengs. Mungkin saking laparnya gitu, minta makan. Ini aneh banget sih. Maksudnya buat ukuran bayi ya, bisa sampai begitu, sampai ngemis-ngemis. Udah bukan nangis lagi kalau bayi mau minta makan biasanya, karena mungkin takut disiksa. Itu serem banget, gengs. Tapi kegilaannya belum sampai di situ. Jadi keluarga ini juga diketahui sering meninggalkan si bayi Jung In sendirian di rumah dengan cara dikunci di dalam kamar. Lalu mereka nih nanti pergi nih keluar rumah bersama anak kandung mereka. Sedangkan kalau misalnya bayi Jung In ini dibawa gitu, mungkin mereka mau makan di luar. Ujung-ujungnya bayi Jung In ini akan ditinggalkan di dalam mobil sendirian dan mereka bertiga keluar pergi makan ke resto. Jadi dari sini diketahui yang gila itu bukan cuma istrinya doang ya, tapi suami juga sarap nih. Cuma mungkin karena yang sering bersama Jung In itu adalah istrinya, jadi perlakuan istrinya tuh jauh lebih sakit. Tapi yang paling bikin kayak mau mites ini keluarga, terutama suami sama istrinya ya, selama mereka mengadopsi Jung In, mereka tuh sering banget pencitraan dengan memamerkan kegiatan adopsinya itu di sosial media. Amit-amit banget deh nih. Bahkan pada bulan Agustus 2020, mereka tuh sampai diundang loh untuk mengisi salah satu acara televisi yang berjudul One Average Family. Jadi semacam kayak acara parenting gitulah. Pokoknya di situ pencitraannya nih, seolah-olah mereka ini menggambarkan kayak keluarga yang bahagia, yang berhati malaikat mau mengadopsi anak gitu. Padahal mereka udah punya anak kandung ceritanya. Bahkan suaminya ini bilang kalau dia ingin menunjukkan kepada dunia, gak cuman artis doang loh yang bisa berbesar hati menyelamatkan anak-anak telantar dengan cara mengadopsinya. Tapi orang biasa kayak kita nih, kayak mereka maksudnya, itu juga bisa. Enak gak lu dengernya? Kayak bacot lu. Beneran kesel banget gue bisa dengernya, gengs. Penceritaannya selalu berbeda banget 180 derajat daripada kenyataannya. Namun pada saat itu sebenarnya udah terlihat tuh ada yang aneh dari kondisi fisiknya si Jung In. Soalnya terlihat ada bekas memar di bahunya gitu dan ada juga luka di dahinya lah. Selain itu, perubahan lainnya juga terlihat adalah di mana sewaktu Jung In dirawat sama ibu asuh yang pertama tadi, itu kan kelihatannya seger, ceria, cakep begitu. Sedangkan sewaktu di acara itu, Jung In-nya tuh terlihat suram, kusem, wajahnya tuh nggak nyengir, pokoknya nggak bersinar lah. Nah, kecurigaan-kecurigaan ini tuh mulai datang saat ibu Jang ini belakangan sering menitipkan Jung In ke tempat penitipan anak saat dia pergi kerja. Para pengasuh di penitipan anak tersebut menyadari kalau ada yang aneh sama Jung In. Soalnya setiap kali dititipin tuh, itu tuh banyak banget memar-memar di wajah, di telinga, di perut, di paha, pokoknya di tubuh-tubuh lah. Nah, di awal-awal tuh mereka nih foto ini. Bagian-bagian memarnya tuh disimpan kan di handphone. Besokannya setelah dititipin lagi, 3-4 hari setelah difoto tadi, selalu ada memar-memar yang baru di tempat yang beda-beda lagi. Akhirnya mereka langsung dia melaporkan kecurigaannya itu kepada pihak kepolisian Seoul. Awalnya itu di tanggal 25 Mei 2020. Tapi sayangnya pada saat dicek, si suami ini ngelesnya jago bener. Ya kayak tadi, pencitraannya kayak bacot banget. Dia ini bilang ke polisi, kalau memar-memar itu disebabkan karena waktu itu katanya si baby Jung ini salah pijet. Dan Jung ini juga punya penyakit, semacam eksim gitu, kayak penyakit kulit yang ruam-ruam. Dan suami juga disitu bilang, janganlah kalian berpikiran negatif sama keluarga yang mengadopsi anak. Kita udah baik loh nih, mau nolong ini anak yang terlantar. Jadinya saat itu polisi kemakan itu gocekannya dan tidak melakukan apapun, gengs. Terus pada tanggal 29 Juni, ada seseorang yang melaporkan ibu Jang ke polisi karena dia ini katanya melihat si ibu itu ninggalin Jung ini dalam mobil. Tapi lagi-lagi ibu Jang ini juga berhasil ngeles dan tidak diusut tuh sama polisi. Nah, ini ada kejadian yang ngaco lagi, gengs. Di tanggal 23 September, ada seorang pediatrik yang juga curiga nih sama ini keluarga. Soalnya dia ngeliat baby Jung ini kok kayak kurang gizi ya. Dan pas dia cari tahu, ini ibunya ngapain sih, emang sibuk kerja atau gimana? Ternyata ibunya itu, si ibu Jang lagi operasi benerin payudara dan menelantarkan baby Jung In. Soalnya dia butuh
istirahat pasca operasi payudara. Dan ini apa nggak definisi cewek-cewek kayak wewe gombel? Sampai pada tanggal 12 Oktober, Jung In datang lagi nih, dititipkan sama ibunya di tempat penitipan anak. Tapi saat itu kondisinya jauh lebih buruk lagi dari sebelumnya, gengs. Bahkan pada hari itu, si Jung In ini nggak mau minum, nggak mau makan, pokoknya lemes banget. Perutnya juga terlihat bengkak, tapi lengan sama kakinya kurus banget. Jadi bener kayak anak kurang gizi. Sore harinya, di sekitar jam 6 sore, suaminya tuh jemput tuh. Nah, para pengasuhnya ini bilang tuh ke bapaknya, kalau Jung ini sakit, Pak, harus dibawa cepet-cepet ke rumah sakit lah, dicek. Nah, tapi ayahnya itu katanya, iya aja nggak peduli. Soalnya, bukannya itu baby Jung In digendong ya, lagi sakit, lagi lemes begitu, malah disuruh jalan buat ngikutin dia. Dan kelihatan banget sepertinya baby Jung ini takut sama si ayahnya itu. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2020, pagi-pagi mereka membawa baby Jung In ke rumah sakit. Dimana di situ mereka mengaku bahwa saat itu baby Jung In katanya lagi main-main di sofa, terus jatuh. Tapi mereka ini nggak langsung membawa baby Jung In ke rumah sakit habis jatuh, melainkan malah ditinggal di rumah sendirian karena mereka ini harus pergi mengantar anak kandungnya itu ke sekolah. Barulah habis itu mereka ini pulang terus bawa baby Jung In ke rumah sakit. Ya tapi walaupun pada saat itu sebenarnya baby Jung In ini sudah kayak keadaannya sekarat ya, udah terluka gitu, seperti akan meninggal, keluarganya bukan cepat-cepat manggil ambulans, tapi manggil taksi. Jadi mereka ke rumah sakit naik taksi. Dan sampai di rumah sakit, baby Jung ini mengalami 3 kali serangan jantung, gengs. Dokter yang menangani Jung In ini mengatakan kondisinya sangat buruk. Dia juga sampai kaget banget melihat kondisi Jung In karena banyak sekali darah yang keluar dari ususnya yang udah rusak. Hasil CT scan dan X-ray-nya itu juga menunjukkan kalau tulang rusuknya patah. Saking parahnya akhirnya nyawa Jung ini tidak terselamatkan. Melihat kondisinya seperti itu, para dokter dan staf medis menyadari pasti ini udah ada sesuatu yang terjadi, seperti penyiksaan terhadap baby Jung In. Tapi layaknya orang tua pada umumnya, Ibu Jang dan suaminya mengetahui baby Jung ini telah tiada, itu nangis-nangis dan terlihat sedih banget. Tapi jangan ketipu lu pada. Setelah itu, mereka ini memakamkan Jung In di sebuah tempat yang gratis, gengs. Jadi kayak emang tempat yang sepi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak mampu, yang kayak buat gelandangan gitu-gitulah. Pokoknya seluruh biaya pemakamannya itu cuma sebesar 3.000 won atau sekitar 39.000 rupiah, nggak sampai 40.000 tuh. Itu aja 39.000 perkara buat biaya satu buah bingkai foto buat di kuburannya. Lah habis itu keluarga ini sama sekali kagak kelihatan ada sedih-sedihnya lagi dan melanjutkan hidup seperti biasa aja. Kayak nggak ada apa-apaan. Bener-bener tidak terlihat kayak keluarga yang habis berduka anaknya udah nggak ada. Karena 2 hari kemudian setelah kejadian meninggalnya baby Jung In, keluarga itu malah mengadakan pesta wine. Baru 2 hari loh, gengs. Jadi nangisnya cuma pas di rumah sakit tadi doang. Akhirnya nggak beberapa lama hasil otopsi keluar, dimana hasil itu menunjukkan penyebab meninggalnya adalah dibunuh dengan serangan eksternal sehingga mengalami pecah perut, patah tulang rusuk hingga tengkorak. Baby Jung In yang saat itu usianya juga baru 16 bulan, berat badannya cuma 8,5 kg, gengs. FYI aja, berat 8,5 kg itu biasanya normalnya untuk bayi usia 6-9 bulan. Ini baby Jung In 16 bulan loh. Dan organ dalam dari baby Jung In itu rusak semua, bahkan pankreasnya itu juga udah pecah. Padahal, geng, pankreas itu adalah organ tubuh yang paling dalam banget. Lokasinya tuh dalam gitu. Jadi kalau bisa pecah, itu memang berarti terjadi kekerasan yang parah banget gitu dari luar. Dari hasil itu, polisi langsung menangkap suami istri Dajjal tadi tuh, komplotan Syaitoni Rojim. Pada awalnya Ibu Jang memberikan pernyataan bahwa dia nggak tahu apa-apa soal itu. Nggak tahu anaknya tuh luka-luka. Dia ngakunya cuman hari itu si Jung In ini bandel. Jadi sama si Ibu Jang ini badannya kayak digoncangin. Nggak sengaja terus jatuh dari kursi, dari sofa. Tapi hasil otopsi itu kan menunjukkan kalau tulang rusuk Jung In yang pada patah itu terjadinya sekitar 2 minggu yang lalu. Sebelum kejadian jatuh dari sofa dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi udah lama maksudnya. Nah, sewaktu HP Ibu Jang ini diperiksa sama polisi, ternyata ditemukan atau terdapat 800 video rekaman saat mereka menyiksa baby Jung In. Nah, udah ketahuan nih, padahal udah ada buktinya ya. Tapi suaminya masih aja nyangka kalau dia telah melakukan kekerasan. Dia bahkan mengatakan kalau dirinya adalah orang yang memiliki hati dan merasa sedih juga Jung In ini telah meninggal. Ini kayak emes banget gitu. Soalnya semua buktinya udah ada, tapi masih bacot aja. Nah, kantor Kejaksaan Distrik Seoul Selatan mengatakan mereka telah mendakwa Ibu Jang atas tuduhan penyiksaan anak antara bulan Juni hingga Oktober 2020 kejadiannya. Ibu Jang ini juga menghadapi tuduhan atas mengabaikan dan penelantaran anak karena telah meninggalkan baby Jung In di rumah dan di dalam mobil sebanyak 15 kali antara bulan Maret sampai Oktober 2020. Sedangkan suaminya Ibu Jang, si Bapak An tadi, didakwa tanpa penahanan atas tuduhan mengabaikan dan penelantaran anak. Nah, namun di sini Ibu Jang itu tetap nggak mau ngaku juga kalau dia telah melakukan penyiksaan. Dia hanya mengakui kalau dia memang melakukan penelantaran anak. Yang mana soalnya nih, hukuman untuk kasus penelantaran anak itu lebih ringan daripada kalau dia didakwa penyiksaan anak. Bahkan Ibu Jang ini sempat mengatakan loh, kalau sepertinya jangan-jangan anak kandungnya lah, yang masih kecil juga tuh jatuhnya, yang sudah menyiksa baby Jang tanpa sepengetahuannya. Jadi anaknya dijadiin kambing hitam, gengs. Padahal, para pakar yang menyelidiki kasus ini mengatakan kondisi baby Jung ini dipastikan dilakukan sama orang dewasa ya, karena nggak mungkin dilakukan sama anak kecil yang tenaganya tuh beda banget. Sampai yang paling hebohnya, di tanggal baru nih, 2 Januari 2021 kemarin, ada sebuah acara televisi yang berusaha mengungkapkan kebenaran yang paling mengerikan di balik kasus ini, yang kira-kira sebenarnya apa yang terjadi. Di acara itu mereka membahas
bahas tentang kemungkinan kerusakan perut yang dialami Baby Jung In sampai pankreasnya bisa pecah tadi tuh. Menurut seorang profesional medis yang hadir dalam acara itu, kerusakan pankreas pada anak berusia 3 tahun aja nih, itu membutuhkan gaya sebesar 3.800 sampai 4.200 Newton, di mana barulah organ dalamnya itu bisa rusak. Ingat ya, pokoknya nilai tekanannya atau nilai gayanya itu harus antar 3.800 sampai 4.200 Newton, baru istilahnya pankreas itu bisa pecah. Kemudian mereka nih coba nih eksperimen menggunakan alat untuk mengukur gaya seseorang dengan adalah seorang staf wanita gitu, yang tinggi sama beratnya memang dicari mirip-mirip atau sama dengan si ibu jang. Jadi diibaratkan seorang ini tuh ibu jang. Nah, percobaan pertamanya si wanita ibu jang tadi itu mencoba menjatuhkan alat pengukur gaya yang diibaratkan itu adalah Baby Jung In. Yang cerita nih kalau dijatuhin gitu, itu hasilnya berapa sih gayanya? Ternyata hanya 720 sampai 1.400 Newton. Jadi maksudnya kalau Baby Jung In ini dijatuhkan kayak tadi dari sofa, itu nggak mungkin sampai pankreasnya bisa pecah. Nah, percobaan kedua, dihadirkanlah nih seorang atlet profesional yang diminta untuk menendang kayak Baby Jung In itulah. Dan hasilnya tendangan itu gayanya 2.700. Tetap belum bisa sampai memecahkan pankreas tuh, padahal udah ditendang sama atlet profesional. Nah, percobaan berikutnya dan ketiga, si wanita ibu jang tadi itu mencoba melompat dari atas sofa kayak nindihin Baby Jung In gitu loh, kayak smackdown. Nah, itu barulah hasilnya sekitar 3.800. Jadi diinjek loncat dari sofa gitu, gengs, baru bisa mengakibatkan pankreasnya pecah. Harus sekencang itu berarti. Bayangin misalkan itu terjadi di bayi 16 bulan yang kecil banget. Nggak ngerti lagi deh. Ya, tapi memang saat ini belum tahu sebenarnya apa yang dilakukan sama ibu jang sampai-sampai bisa membuat pankreas bayinya itu pecah. Yang jelas pokoknya gambaran tenaga sebesar apa sih yang bisa membuat pankreas pecah tuh yang kayak tadi ya. Nah, di sini mereka dapat menyimpulkan bagaimanapun juga berarti pernyataan ibu jang di awal yang katanya bilang kalau cuma terjatuh dari sofa itu pasti udah nggak mungkin benar. Tapi semuanya itu sama nih kayak kasus yang pertama tadi, yang mana masih dalam penyelidikan. Dan nanti pada tanggal 13 Januari itu, Rabu minggu depan ya berarti, itu adalah persidangan pertama untuk kasus ini, gengs. Jadi kita lihat aja, kita tunggu update-nya bagaimana. So, itu tadi 2 berita viral yang sama-sama bikin ngelus dada ya. Baru udah nggak ngerti lagi deh. Sama dunia ini banyak banget orang gilanya. Ya, semoga aja kita dijauhkan sama orang-orang yang jahat kayak begitu ya, gengs. Oke ya, stay safe semuanya deh. Dan thank you juga semuanya yang udah nonton video ini. Kalau belum klik subscribe, boleh klik tombol subscribe di bawah. Kalau udah, terima kasih banyak kalian udah support terus. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadivan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Dadah.